Gus Faisal ini Gus beneran. Kemudian Pak Kusnan dan semuanya, saya kira teman-teman. Pak Mustafa tadi kalau tidak kelihatan buka maskernya, saya tidak tahu. Kalau maskernya tidak kelihatan. Dan teman-teman semuanya, ada Bu Is ya. Oke, Bu Is yang paling rajin itu Japri. Bu Is. Bu Tuti yang dari Bapak mana? Oh itu, Bu Tuti. Dan teman-teman semuanya, Bu Fani. Jadi bukan salah saya terlambat. Saya sudah berangkat jam 7 kurang seperempat. Kira-kira jam 8 kurang seperempat nyampe gitu. Lalu ternyata buka catatan harus lewat survei, sudah saya ikutin, tapi di perempatan itu belok kanan salahnya itu. Merah semuanya balik lagi, akhirnya sampai ke Dumpring, Mantuk baru. Jadi supervisi itu lah yang sebenarnya. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita dibarengi selamat sampai hari ini bisa ketemu. Yang kedua, terima kasih undangannya untuk bertemu pada siang hari ini di tempat yang sungguh bagi saya sangat bersejarah dalam perjalanan hidup saya sampai tadi. Tetap bersyukur kita di ujung pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Yang lalu, ini kita teman-teman saya di Sutomo, para guru besar yang betul seperti membantu saya satu persatu, beliau meninggalkan dengan cepat. Teman-teman di Kementerian Kesehatan juga yang lainnya, termasuk kita tadi lupa Sokip ternyata juga karena COVID. Lalu Pak Budi itu juga karena COVID. Pak Budi itu dulu sering ketemu ketika dengan Pak Ismu ini. Jadi teman-teman Muhammadiyah sangat care terhadap beliau, bisa sabar ya. Karena beliau di Bedul Merisi dan sebagainya sampai akhir beliau kapundut. Mau cerita apa ya? Jadi saya kebetulan barter dengan Pak Aman dari Pacitan ke sini. Saya dulu 6 tahun di Pacitan. Kenapa saya ngambil Pacitan? Karena saya lulusan UGM. Waktu itu saya mau sekolah, kepengen spesialis. Saya daftar di Opjin, kemudian datang ke Jakarta. Boleh, kamu cukup 2 tahun, tapi di daerah terpencil, yaitu Pacitan, dan terpencil dari yang terpencil di Sudiboro sana. Oke, di justru belum ada dokternya. Kalau di Ponorogo ngerayun itu belum, jalannya belum berasal, berbatu-batu, kemudian belum ada listrik, air. Akhirnya saya di sana setelah 2 tahun pindah ke kota. Lalu ini gara-gara Pak Faisal ini. Terus saja Luammongan itu dulu estafet dokter Putas Teladan, ingat ya? Jadi Pak Faisal Aman, lalu Bu Nur Leta, habis itu saya. Dan ceritanya Pak Faisal Nur itu saya copy paste gitu. Saya modifikasi dengan model Pacitan tadi, dan alhamdulillah berikutnya saya sebagai dokter teladan, tapi telatan itu. Dan setelah itu mau sekolah nggak boleh itu. Kamu jangan sekolah dulu ya, masih muda itu. Akhirnya suruh short course dari WHO waktu itu untuk ke Aceh. Saya orang Malutan dari dulu, Malutan suruh pergi Palu gitu ya. Lalu short course selama 3 bulan dengan namanya instrukturnya dari India, lalu dia panik dari WHO. Kemudian pulang dari training, saya di Pacitan. Waktu itu kambilnya Pak Harto masih, Harto. Lalu saya mau sekolah, belum boleh lagi. Kamu masih belum 35 tahun, nanti dulu. Kamu setelah pulang dari Medan harus menjadi instruktur, trainers untuk puskesmas. Gitu. Nah, saya suruh pindah ke Bedul Merisi coba. Dari Pacitan suruh pindah full timer di Pusdiklat Bedul Merisi. Saya bilang, ngapain? Jadi sana kan orang pensiunan ya. Ada Pak Nasir ya, Pak Nasir ada. Saya ketemu Pak Nasir di sana. Saya bilang, saya nggak bisa. Gitu. Loh, Anda sudah saya biayanya, Anda nggak bisa itu. Oke, Anda saya carikan tempat yang dekat dengan Surabaya. Akhirnya barter dengan Pak Aman. Artinya kegiatan di sini, tapi nyambi ke Purwajati, ke Surabaya. Ketika dulu ada
training untuk puskesmas ya, pelatihan puskesmas terpadu. Dokter dulu itu, walaupun sak bodoh-bodohnya dokter, itu begitu datang, itu disangoni ilmu. Dokter, salah seorang pramedis, lalu kesempat 3 orang, satu tim untuk garap rumah apa puskesmas itu, di Bedul Berisi itu, Pak Benny itu namanya. Dan terus ke itu barangkali yang akhirnya saya nyambi di sini, wira-wiri, tapi belum tuntas, programnya selesai. Seperti biasa program di Indonesia itu interruptus di tengah itu, berganti-ganti. Kemudian berikutnya ini sekali ini ada satu kecelakaan Pak Faisal di sini. Tahun ketiga itu bupatinya Pak Safi ya. Pak Safi itu adalah orang Kagama. Sospol Kagama itu solid sekali, sehingga waktu itu bupati-bupatinya hampir semua orang dari Sospol Kagama. Waktu itu Pak Ismu sekolah, saya dikasih jadi PLT kepala dinas, bukan kepala dinas. Jadi saya barternya itu, beliau naik saya turun, ada tidak promosi, ada geser kasih gitu. Kantornya di situ, kantornya itu tidak sebagus begitu di sebelah sana ya. Sama Gubernur Leta jajaran ini. Kalau Pak Kari dulu di Kandir sama Pak Tohir ya. Nah, kemudian waktu itu Pak Marsono sekolah MH di Filipina, yang tadinya mau ke Gresik. Tetap lalu PLT-nya Pak Buntoro, Pak Buntoro ingat ya, Pak Buntoro. Dia juga Kagama. Ini Pak Sapi ini maaf ya, ini sehingga saya tahu-tahu dipanggil Pak Sugeng Surat. Dulu Kak Kanwil dan Kak Dinkes jadi satu ini. Kak Kanwil itu Kak Dinkes, tentara. Sudah Pak Harli Suradi. Jadi kamu ini dicalonkan oleh Pak Sapi, ini saya buka sekarang itu, menjadi Direktur Rumah Sakit Sugiri Lamongan. Padahal sudah ada calonnya Pak Bambang Sukono, waktu itu ya. Sehingga ada 2 calon di situ, dan Pak Harli Suradi harus Pak Bambang Sukono, karena tentara nggak boleh, harus nggak boleh batal. Tetapi Pak Sapi nggak mau gitu. Dan saya nggak ngerti. Lalu, wes gini deh, wes boleh sekolah aja sekolah aja. Saya sekolah itu sebetulnya bentuk jalan keluar, bukan yang sekolah itu, tapi sesat ke jalan yang benar. Akhirnya saya kursus bahasa Inggris di LIA setiap hari Rebo dan hari Jumat naik bis Wiji yang biru itu. Kadang-kadang keturun 12 sampai Bojonegoro waktu Bandung jadi bapak ya. Jadi ini ada saksi saya. Kalau Bu Aman bidanya ganti-ganti, saya bidanya tetap satu ini. Bu Selamat ini. Jadi mulai dulu sampai sekarang bidanya nggak ganti-ganti. Nah ini yang mendampingi saya. Kemudian setelah selesai, lalu saya ikut SIMEU dari WHO. Saya alhamdulillah terpilih. Berangkatlah saya ke Bangkok, saya pamit Pak Sapi, Pak Surat, Pak Bupati, mohon maaf, saya mau izin minggu depan, saya mau berangkat ke loh, gimana sih kamu itu tak calonkan dari Dirut Rumah Sakit, loh Bapak nggak bilang-bilang saya, saja gitu ya. Udahlah, saya tak berangkat dulu, nanti gampang nanti kalau sudah selesai. Akhirnya saya lapor itu, saya berangkat, dan pada waktu sekolah itu harus ada tanda tangan atasan langsung. Harusnya saya tanda tangan Pak Harli, Pak Bupati, tanda tangan pasti nggak ACC. Sehingga Pak juga, wis gini, wis tak tanda tangan ini apa itu? Ditangani dinas, sehingga diam-diam akhirnya saya ke Bangkok. Jadi di Lamongan ini praktis saya 3 tahun, tapi saya belajar banyak dari Lamongan ini, terutama dari almarhum Pak Ismu ini. Pak Ismu itu antara guyon dengan serius nggak jelas. Jadi kita harus bisa menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan Pak Ismu tadi. Pak Ismu, saya mau ke Surabaya. Oh ya, silakan tuh.
Cuma besok itu ada tamu dari itu Bali nggak boleh. Tapi kalau saya naikkan pasti, oh ya kalau itu udah boleh kok. Jadi kita harus bisa menafsirkan diri bahwa saya besok pasti diperlukan oleh beliau. Itu aja. Jadi Pak Ismu, saya mau ke Modo tempatnya Pak Hari. Saya jam 12 harus selesai. Oh nggak masalah ya. Cuma kalau ke sana harus tuntas. Harusnya itu. Oh, berarti saya tidak boleh pulang cepat itu. Begitu tuh. Jadi aduh. Dan sering aduh. Guyon-guyon tuh. Lain dengan sebelumnya ini serius banget tuh. Serius banget. Ini maaf jangan ngerasain dulu itu. Tapi orangnya baik. Karena saya adalah orang keduanya. Lalu menjadi tumpuan keluhan dari Heri CS ini. Maaf ya, Anda yang aku yang jadi bemper itu. Karena gara-gara personalisasi saya dimarahi sama beliau. Pak Joko, mohon maaf kalau bisa programnya bagus, tapi ojo ke susu gitu. Itu aja dengan saya. Raiso, ngomong masih kuota itu nyolongan itu. Maaf ya, maaf ini tapi tujuannya baik. Dan alhamdulillah semuanya bagus. Ini kan tidak boleh ngerasain orang Gamri. Tapi itulah gembelengan itu luar biasa sehingga saya mempunyai pimpinan itu. Kemudian 6 bulan setelah pulang dari Bangkok saya dapat tugas ke Lumajang. Tapi juga ada ceritanya. Lumajang itu kosong setahun karena bupatinya itu Pak Dio. Pak Dio silakan saudara. Pak Dio sudah dulu sini. Oke Pak. Pak Sumari di belakang tuh ya. Pak Gus ada yang sering posting. Bupati Lumajang itu seorang kolonel terkenal sangat keren. Sehingga tidak ada yang berani mau jadi direktur rumah sakit karena direkturnya Pak Marsudi mengundurkan diri karena belum kenal Pak Marsudi ya, dia mundur lalu buat rumah sakit sendiri. Lalu ada berapa orang tugasi gak ada yang mau. Pak Ismu panggil saya, oke, kamu supaya ke Lumajang ngadap Pak Harto, jawabannya hanya siap laksanakan, nggak boleh ngomong lagi. Aduh cilok. Jadi ini karena sekali lagi menurut petuah dari senior saya itu, satu hal ketika sudah diperintahkan itu Anda laksanakan karena beliau pasti sudah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi kira-kira itu sehingga apapun yang terjadi yang di Lumajang akhirnya walaupun hari bisa berangkat. Lalu ada Petrus ada Petrus namanya di tempatnya Pak Prato itu. Mas, Pak, dokter sepatunya harus pakai bertali, nggak boleh pantopel tuh, harus bertali. Di sini sepatunya Petrus ditalen itu dan digosok, lalu pakai minyak brasonya harus mengkilat. Ketok pintu, kalau belum silakan duduk, masih berdiri depan pintu. Siap kan dok? Duduk, siap duduk. Oke. Ada perintah Pak? Anda besok harus ke Lumajang. Siap? Itu toh, sudah selesai tuh. Karena ada sebelumnya, tahu Heru Aryadi, Heru yang Pantan Belulu, dia tugaskan ke Pacitan itu. Dr. Heru, kamu ke Pacitan. Bagaimana Pak kalau tidak di Pacitan? Saya itu alergi kapur Pak. Sarankan kapur, kalau mandi kapur nanti saya keluar kamu. Akhirnya digeser ke rumah sakit Daji itu sebagai staf biasa. Satu lagi Pak Sobirun, mungkin tahu ya. Itu cerita-cerita zaman dulu yang tampilnya begitu keren. Kemudian saya datang ke Lumajang, 3 bulan kemudian ada raker kesda. Ini maaf, ada cerita nostalgia ya, nostalgia. Ada Pak Kualitas, Kepala Pusat diundang di sini ya, Kapal Pusmas. Ini ada ya, kalau ada barangkali bisa untuk inspiring nantinya. Karena ojo wedi rekoso, intinya itu, jangan berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu adalah awal dari kegagalan seseorang. Jangan merasa sakit ketika disakiti orang, karena di situ ada challenging
untuk bisa bangkit dari penghinaan tadi. Jadi kira-kira itu. Jadi itu ini pengalaman mau pensiun gitu ya. Jadi karena Tuhan pasti ada maksudnya. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah salah memberikan rezeki dan waktu. Kalau belum waktunya jangan diobrol-obrol itu. Kayak sembayangnya gitu ya. Itu akan datang. Nah, 30 menit ada rakan kerja. Saya ada waktu 5 menitan dulu di Turnajati ngadal Kak Ambil. Pak Ambil, saya sudah melaksanakan tugas di Lumajang. Bapak, Bupati itu galak sekali. Goblok kamu. Malah goblok-goblok itu. Itu bukan galak, disiplin. Begitu bedanya apa? Disiplin galak. Ternyata dia usut teman sesko. Jadi Komandan Batalyon Blitar, beliau Dr. Kostrat, nah ini satu komando, satu sesko pimpinan tadi. Yang nomor 1, the best one-nya adalah Pak Karto, the best 5-nya Pak Samsi Ridwan itu. Oh, jebuli koncone itu. Itu yang barangkali pernah saya. Jadi barangkali ceritanya. Kemudian setelah itu di sini saya alhamdulillah sudah keliling ke beberapa tempat. Dulu jembatan Laren belum ada itu. Lalu ke Bulu, ke Monas, terus semuanya. Kemudian yang paling berkesan adalah ketika banjir Laren. Ini Pak Suyudi almarhum dulu di sana. Kemudian Pak Safi'i, pokoknya kalau udah pergi sana itu sampai malam pun udah boleh pulang. Kalau perlu masuk angin terowongan di situ. Kita berangkat. Lalu saya berpikir begini, orang Laren itu terbiasa di daerah banjir. Dia sudah siklus hidupnya sudah ngerti. Nanti kalau banjir, saya akan naik ke atas, masak di atas. Ada kompornya itu. Lalu buka jendela sambil pancing. Jadi kalau kita keliling ngasih bantuan, dia senyum-senyum, selamat pagi Bapak, selamat siang. Kita yang masuk angin, dia tenang-tenang aja itu. Suruh pindah juga nggak mau. Kadang pikir ngapain ngurusin begini ya. Tapi itulah belajar dari suatu kehidupan bahwa mereka itu sebetulnya bisa mengatasi dirinya sendiri. Hanya kita memfasilitasi. Jangan dipaksa mereka untuk berbuat sesuatu, bertindak hidup dengan kayak kita. Saya pernah lewat program membina orang Papua. Itu kalau nggak tahu antropologi budaya, jadi masalah. Kita ingin orang Papua itu rumahnya hane-hane yang di hutan itu ditaruh pinggir jalan, jarak ini dikasih WC dan jalan raya tadi, supaya enak gitu. Ternyata dia sakit-sakitan di situ. Akhirnya masuk lagi ke hutan. Artinya gini, itu enak menurut kita, tapi menurut dia enggak itu. Kita kan biar gampang ngobati dan sebagainya. Itu sekali lagi Indonesia yang sangat luas, dari Sabang, Merauke, dari Miangas, saya pernah semuanya ke Pulau Rote sana. Itu luar biasa. Subhanallah, itulah kebesaran Tuhan yang harus kita obedi juga. Nah, dari belajar dari Lamongan, di Pacitan dan sebagainya, ada bekal yang cukup bagi saya untuk meniti kehidupan. Di Lumajang itu saya 7,5 tahun. Saya pikir dulu tidak pindah. Dulu yang pindah-pindah itu kepala dinas kesehatan. Di rumah sakit itu biasanya gak udik-udik. Pak Wid Datmoko di Sumeneb itu kurang 10 tahun tuh. Pindah Nganjuk itu gara-gara Pak Tarto, pokoknya pindah. Lalu waktu itu saya dulu sebadia. Setelah sebadia selesai, lalu mencari Pak Sugeng itu mencari orang yang umurnya di bawah 50 tahun tapi sudah sebadia untuk sespa. Sekarang kan apa namanya? Spamen. Dicari, udah tua-tua semua itu. Saya agak masih muda, saya katut dulu. Disitulah baru orang rumah sakit suruh spamen. Kemudian alhamdulillah dari yang 5 itu saya yang terpilih itu, hanya lulus sampai dengan Senayan tadi. Akhirnya, wah ini pasti saya tidak mungkin akan dilupakan. Saya tidak ada ya, tapi saya dengan istri saya ini sudah siap-siap di Lumajang, beli kebun dan sebagainya. Sekarang masih ada rumah dan sebagainya, karena saya lihatnya pensiun di sana. Ternyata panggil Pak Karto, sayangnya begitu saya dilantik di Kanwil,
Pak Karto sudah nggak ada gitu, tapi sudah ke Jakarta. Nah, saya terus sepur-sepuran dengan Pak Aman ini. Di Kambil saya ganti Pak Aman sebagai Kabinakes, ketemu Bupati, ngurusi sekolah Jawa Timur dulu. Dulu ada namanya DAS, Departemen Kesehatan, ABRI, Polri, dan swasta. Itu ada 130 lebih akademi yang dibawa koordinasi Kementerian Kesehatan oleh Kambil. Pada zaman itu, kalau tadi Pak Aman tanda tangan ijazah, tanda tangan ijazah Jawa Timur itu saya dulu. Maaf ya, tepuk tangan untuk saya gitu. Itu seluruh lulusan itu ribuan. Saya ditemani orang yang bisu aku itu sampai malam tanda tangan ijazah untuk seluruh lulusan akademi di Jawa Timur dan SPK, karena makili Pak Joko ini. Pak Joko gitu, Pak Aman pindah ke Desban ya. Saya di Kabinakes. Lalu setelah Desban, Pak Aman pindah ke Sutomo. Lalu Pak Aman pindah ke Sewulandar. Saya suruh ke Sutomo juga, ganti beliau. Cuman saya tidak ke Sewulandar, tapi suatu ketika ini kembali orang yang nerimuan kan gitu. Suatu ketika, tahun ketiga saya sebagai wakil direktur, Pak Gubernur datang ke rumah sakit. Direktur saya Prof. Hikman. Prof. Hikman, saya carikan orang untuk mimpin rumah sakit haji. Waktu itu sudah ada calonnya. Saya nggak sebut tadi, sudah 8 bulan kosong. Nggak mau itu. Saya pokok carikan dari sini. Tapi dia nggak menyebut saya. Lalu Pak Hikman bilang, Pak Gubernur, ini habis saya Pak Syukur ini. Pak Slamet nanti mendampingi Pak Syukur. Karena Pak Syukur nanti hanya 2 tahun. Dia nggak terus bawa saya nggak pada, pokoknya mendampingi Pak Syukur supaya lebih kuat dan sebagainya. Lalu Pak Imam, wes, harus haji sih, tadi gampang balik gitu. Langsung hari Jumat, Seninnya dilantik gitu. Jadi begitu nasib orang itu, yang ngusul DP itu nggak dikasih, tapi nggak dikasih. Itu sampai sehingga akhirnya saya ke Lumajang, ketemu Bu Dita di sana ya. Bu Dita itu juga kan makan kaleng di Pandaan dulu. Sehingga saya masuk di sana, saya rasanya happy sekali. Karena di Sutomo itu ada 2.000 tempat tidur, termasuk Gerah Merta, ada 3.500 karyawan, 150 lebih profesor, saya provokator. Lalu ada 800-an lebih dokter spesialis, subspesialis, dan seterusnya. Dan saya harus masuk ke situ. Itu stresnya luar biasa. Dan saya sebagai orang lapangan masuk ke dunia klinisi. Itu dapat dibayangkan Pak Faisal, yang semuanya harus evidence based on research, jurnal, Scopus dan sebagainya, sehingga mau tidak mau saya harus belajar. Tadi tiba-tiba saya ke haji, alhamdulillah, plong gitu rasanya. Lalu saya mulai menata rumah sakit haji dengan master plan, happy sekali saya. Lalu saya baca pembantu, karena rumah sakitnya Islam itu, haji itu identik dengan Islam, maka saya mencoba merintis dengan value norm Islam. Nama-namanya ada Seram di Mekah, ada Muzdalifah, lalu kita mintakan ada, pokoknya kayak di hotel. Kalau di hotel, selamat pagi, kalau ketemu, assalamualaikum. Pokoknya harus, cepat-cepat, pokoknya ketemu siapapun, assalamualaikum. Saya mencoba itu. Lalu baru kita mulai program tadi. Pak Bin itu luar biasa beliau, meletakkan dasar yang sangat kuat untuk haji. Bahan bakunya dari berbagai macam orang, ada di Lamongan, dari kota, biasanya pokok-pokok itu dikumpulin di rumah sakit haji. Ternyata di situ kreativitas orangnya itu. Ternyata yang di sini mungkin tidak dapat tempat kali ya, di kota dan sebagainya. Di situ kreativitas sekali, dan orang tua tadi menata tadi selama 8 tahun, dan saya masuk di situ. Sudah masuk plan, sudah jalan. Saya pikir saya akan bisa paling tidak 4-5 tahun. Sehingga saya ambil S3 tadi. Karena rodo enteng, saya ambil S3 di UNER. Lalu saya punya challenging bahwa di Indonesia itu
rumah sakit pendidikan itu dihindari orang. Jangan ke Sutomo nanti untuk praktek, jangan ke Sagulantar untuk praktek. Tapi di luar negeri, coba panjangan browsing di Google, Google itu, the best hospital should be the teaching hospital, Harvard dan sebagainya. Ini yang saya penasaran. Sehingga waktu itu saya buat penelitian di Sarjito, di Karyadi, saya nggak berani ke Sutomo. Saya Sagulantar, startnya di Denpasar. Sudah proposal sudah jadi, mau mulai penelitian, tiba-tiba hari Jumat, dia cerita ya, Pak Munir, Kepala Biro Kepegawaian, itu orangnya sangat setia pada Pak Gubernur, gubernurnya Pak Imam, sekdanya Pak Karwo. Lalu dia datang ke tempat saya, Pak Dokter, ini ada surat, besok Senin ada pelantikan. Saya pikir ada staf saya mau dilantik, karena saya diusulkan eselon 3-nya. Oke, taruh situ Pak Munir, aku mau jumatan dulu itu. Nah, saya taruh itu, saya buka, saya bilang, undangannya adalah saudara supaya hadir gerhadi tanggal ini jam untuk dilantik pada suatu jabatan. Kok saya dilantik itu? Bukan, lalu saya tanya, aduh, waktu itu Pak apa ya Pak, yang di Pesulangan, apa? Dan iya, aku diundang tapi menghadiri itu bukan, berarti bukan ya. Pak Sugeng di Madiun, Pak Sugeng banyak yang undangan, iya deh, aku undangan tapi menghadiri, berarti itu. Berarti, tak pikir aku neng Sagulantar kayak Pak Aman ya, atau ke Sudono gitu. Karena haji kan kelasnya dia ada. Berikutnya saya tanya lagi pada Pak Munir lagi, Pak Munir, buatan ngertos kalau Pak, itu perlu didahului Pak Gubernur. Jadi dia pada dia yang ngetik loh. Dia nggak mau cerita. Waktu itu hari Sabtu, ini saya cerita agak melankolis dan dengan orang tua saya. Saya manggilnya ibu itu si Bok saya. Di jembatan depan Delta itu saya telepon, Mbak, saya mau pindah dilantik, lagi di Boten Kertos itu. Ya masih hati-hati gitu. Lalu saya berangkat ke Gladi bersih saya. Gladi bersih, kemudian di Gladi jejer gini. Loh kok saya jejer Maskum, Asukur. Oh berarti kira-kira aku yang Sutomo ini. Lalu datangnya Pak Karwo. Pak Karwo itu dari kepala disida mau dilantik sebagai sekda itu baru. Coba dia katanya mirip-mirip dengan saya itu mana nasibnya gitu. Jadi beliau, Pak Karwo, aku di mana gitu? Orang Sutomo mau masuk dari kepala dinas pasar. Wah aku udah aduh maaf terlalu. Jadi bukan tapi astagfirullahaladzim. Ini bagi saya itu waktu itu malapetaka betul. Sampai dibayangkan sebagai wakil itu berat sekali, apalagi dari Direktur Utama di Erlangga mamnya. Saya orang Gajah Mada, suruh tugas di Erlangga, coba itu kan masuk dalam mulut singa itu. Jadi kalau saya ditanya pasti aku dipecat atau saya tidak bersedia, kita patahin aja. Ternyata tadi saya akhirnya betul-betul dilantik di Sutomo. Pulang itu saya telepon sama Manu, wah, pulang ke Sutomo itu. Nah, Sutomo beliau sudah sering ke situ karena sering berobat sama bapak tadi. Langsung dia hilang suaranya tadi. Ternyata beliau shock, kaget, saking mungkin bersyukurnya atau kaget, beliau terus tidak sadar. Karena ingat waktu itu ini ceritanya, bapak saya seminggu sebelum meninggal saya pulang, beliau cerita selamat itu nanti bisa jadi kepala rumah sakit Sutomo. Dia ingat sama suaminya itu ya. Itu bahaya, ini cerita yang sehingga di Sutomo bagi saya dan betul-betul tidak mudah Pak Faisal. Sana bulan pertama mengajukan pengunduran dari 2 kali, tapi tetap tidak boleh. Akhirnya yang terakhir Pak Gubernur kali tugas saya apa? Tidak boleh WMI. Tapi kenapa saya? Tapi balik ke Pak Tarto. Apa tugas saya? Lalu beliau kasih tugas 1, 2, 3, 4, 5. Saya simpen rapat tadi. Karena itu untuk ke depan itu. 3 bulan kemudian saya balik. Pak Imam, saya merubah ini pasti banyak masalah. Pasti banyak komplain. Bisa-bisa saya akan ditendang. Orang saya khawatir, orang sama gue, ini surat ini penolakan lu bisa miliki lo. Jalan aja gitu.
Jadi ternyata betul-betul penolakannya luar biasa. Dan alhamdulillah ini ajarannya Pak Faisal. Pak Faisal kan orang yang agamanya sangat kuat. Jabatan itu tidak boleh diminta. Tapi kalau diberi amanah harus betul-betul dilaksanakan. Allah, jadi kata ya, Allah tidak akan pernah memberikan tugas pada umatnya, beban pada umatnya di luar kemampuannya. Itu rumusnya. Kalau saya udah poh, tapi ternyata diminta, aku tidak pernah minta loh. Berarti Allah sudah berkata bahwa selamat itu iso. Sehingga saya menjadi rajin sholat Pak Faisal. Jam 3 bangun sambil nangis, Gusti Allah, aku orang kepingin loh tadi itu Gusti Allah gitu. Tolong dong perintahkan Pak Imam untuk nyabut SK saya gitu. Tapi gitu loh, sambil bergosmiling. Tapi berikutnya, tapi Bapak jadi Pak Yai gitu. Anda sudah janji loh, tidak akan memberikan tugas umatnya di luar kemampuannya itu. Tolong dong kasih bantuan saya gitu. Jadi itu yang kan ya. Jadi ini tapi protes itu. Kalau enggak, aku jalan gitu. Lain dengan kalau saya minta. Kalau minta mengadu sama Tuhan, malu saya. Loh kamu jaluk dewe. Itulah bekal yang saya punyai BPD Sutomo alhamdulillah sampai 11 tahun. 3 tahun sebagai wakil direktur dan 8 tahun sebagai direktur utama. Selamat alhamdulillah, tapi tidak mudah. Tahun ketiga Pak Faisal tahu Prof Said. Dia ada sesepuh ketua komite medik Berdasarkan. Setiap Selasa itu saya rapat, apapun komplain orang tak hadapi. Tidak peduli profesor, tak hadapi semuanya. Hari Selasa, saya tidak pernah menghindar dari masalah tadi, tapi selesaikan satu persatu. Akhirnya kalau ini maaf Jawa Timur kan, ya bisa Pak Direktur nggak praktek, saya kan praktek. Nah, saya subhanallah, ya Allah, hari ini saya ketemu umatku seperti ini, kira-kira harus apa ya kan? Jadi gitu, jadi saya tidak bilang tapi ke atas tadi, bidurullahnya itu. Lalu Allah kira, buat gue sing sabar ya, menentuai gitu, udah diterima aja gitu. Tensiku muda, gitu. Sampai sekarang nggak turun-turun alhamdulillah. Tapi diminta dengan obat, jadi pada ya. Jadi saya, Pak Faisal, Pak Aman, masih beruntung. Anda punya 8 kali berapa stand? 70. Jadi kurang 8 stand kali 70 juta. Itu 800 juta itu nempel di dadanya Pak Aman. Itu versi satu yang bekas mungkin bisa di situ. Itu jadi Pak saya satu ketika dia presentasi tahun ketiga saya. Saudara sekalian, para guru besar, teman semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah ada master buat master yang menata rumah sakit. Dulu kalau punya uang, propornya bangunan dewi-dewi itu saya robohkan semuanya, saya potong semuanya karena perintah gubernur. Saya buat master plan itu yang sekarang ditata dengan bagus oleh gubernur saya. Lalu dia bilang begini, gambar akuarium dia. Direktur kita ini adalah sebetulnya ikan laut yang biasa hidup di ikan air asin. Sekarang dia hidup di Sutomo Uner yang airnya tawar. Tapi ternyata sekarang airnya yang asin. Jadi ada satu hal yang tapi tadi ada satu sehingga dari situ tahun kelima saya sudah mulai diundang ke KMKS karena dianggap bisa menyatukan antara dekan, direktur, dan rektor. Kalau ke luar negeri pasti bertiga aja ini, bareng. Lalu untuk contoh mungkin Pak Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah se-Indonesia pernah dikumpulin. Saya suruh kasih masukan bagaimana menyatukan antara rumah sakit, dekan, dan universitas di Jakarta itu. Nah itu sekali mulai terpapar dengan di Jakarta, akhirnya pelan-pelan saya kabur ke Jakarta mulai 2011 sampai 2014 sebagai dirjen, tapi karena diperpanjang setahun karena usianya maka tidak mungkin lagi, masih ditugasi lagi sebagai ketua Badan Pengawas Rumah Sakit se-Indonesia. Jadi harus ngurusi rumah sakit yang ada di badannya ada di pusat dan provinsi. Lalu 2 kali periode berakhir tahun 2020 lalu, kemudian tidak boleh diangkat lagi karena Undang-Undang 44 itu, dan sekarang masih PLT karena
calonnya masih belum ada, pada rebutan mau gitu. Kemudian sampai sekarang masih, tadi malam saya baru pulang dari ujung Pandang, karena saya ikut dari tim komite bersama ikut Kemkes untuk namanya Academic Health System. Negara ini harus dipikirkan dari proses produksi dokter, jumlah, jenis, kualitasnya, lalu nanti distribusinya harus sesuai dari kebutuhan masyarakat. Sehingga sekarang Menteri Kesehatan yang dia bukan seorang kesehatan, dia seorang insinyur nuklir, coba ya, insinyur nuklir dari ITB, tapi dia besar pengalaman di perbankan dan moneter, lalu dia mencari partner sekjennya, orang keduanya diambil dari eselon 1 Kementerian Keuangan. Jadi orang satu dan nomor 2 Kemkes sekarang bukan orang kesehatan, tapi orang keuangan, tapi berpikirnya lebih logik. Karena dia tidak terlalu berpikir untuk saya bagaimana, tapi untuk rakyat sekitar. Dia melihat bahwa di daerah Papua, NTT, Maluku sekarang kasihan sekali karena tidak ada tenaga dokter. Mereka semuanya ke barat, bahkan orang asli di sana juga tidak mau hidup di situ. Di Surabaya kawin dengan orang Malang, lalu tinggal di Malang. Di Jakarta dan seterusnya. Lalu dibentuk namanya Academic Health System. 2016 saya terlibat di situ. Ada MOU antara dua kementerian untuk Kementerian Kesehatan untuk menghitung berapa sih jumlah keperluannya dokter spesialis, bidan, perawat seluruh nakes untuk diperlukan kapan dan untuk disebarkan kemana, lalu dikirim ke Dikbud. Dikbud mendistribusikan kepada fakultas-fakultas kedokteran untuk mencetak sesuai dengan ordernya kementerian, sehingga nanti tidak boleh ada kabur. Begitu lulus penempatan, ada semacam perjanjian kayak dulu Inpres. Nah, di Indonesia dibagi dalam 6 regional. Regional 1 Medan, bulan November. Nah, saya ke Medan. Besok tanggal Kamis, Jumat, Sabtu ke Uner. Region 5, yang 6 di Makassar, lalu 5 di Bandung, 2 di 3 di Jakarta, 1 di Jogja. Jadi kita ngatur. Kemudian bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya putra dokter, itu kesempatan sekarang untuk ambil spesialis. Ada 9 spesialis yang akan dipercepat jumlahnya dan tersebar tepatnya, yaitu 4 spesialis dasar, ditambah anestesi, ditambah radiologi, ditambah patologi klinik, kemudian jantung, kemudian satu lagi adalah paru. Ditambah lagi Pak Menteri ingin bedah saraf untuk mengatasi stroke. Dan di provinsi nanti ada 4 setiap rumah sakit, sebenarnya di Gunung Besi dan di Indrapura. Sekarang sudah didirikan pusat untuk jantung, lalu onkologi dan hemodialisis. Jadi tren untuk orang cuci ginjal, saya dengar Pak Juli cuci ginjal ya, itu semakin meningkat dan jumlahnya makin mudah. Sehingga ada 34 center Indonesia akan didirikan yang APBD kuat, APBD nanti oleh Jakarta. Itu kira-kira dari sekarang. Nanti Pak Heri tanya, kamu masih keluyuran atau masih? Karena sesuai dengan undangan. Kalau nggak ada undangan, saya nggak berangkat. Saya tidak pernah tahu harga tiket berapa, biaya hotel berapa. Kalau ada kiriman tiket saya berangkat, kalau enggak. Nah, karena saya utama tugasnya adalah ngomong cucu. Cucu saya sekarang 3. Nanti sore harus datang ke rumah ini. Karena hari Sabtu, Minggu, Senin berangkat lagi ya. Kemudian satu di Pondok Chandra, mungkin teman-teman yang di Pondok Chandra. Yang pertama datang dulu, itu sudah spesialis mata. Karena anaknya 2, sekarang di praktek di Raya Darmo. CIC. Lalu yang kecil lagi ambil opsi. Ternyata sekolah spesialis itu udah berat banget. Fisik dan mentalnya. Tapi saya tidak boleh komplain. Tidak boleh komplain sama gurunya nanti malah ada. Jadi sekarang bilang mungkin 2 tahun lagi selesai, tinggal jalan. Sehingga ketika diundang ke reuni, saya senang sekali Bu Pani, karena bisa, pertama saya ingin mensyukuri nikmat Allah bahwa
kira-kira kalau tidak melalui daerah ini, aku tidak bisa seperti sekarang ini, tidak punya pengalaman itu. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah itu, bahwa saya bisa ketemu dengan teman-teman. Oh, ada Bu Pani, masih ada Pak Faisal, masih supir dari Bu Is tadi yang sering Pak Mark Pari yang jadi Pak Gus yang dari sering rajin WA dan seterusnya, teman-teman semuanya luar biasa. Pak Kari ini yang beliau orang sangat-sangat orangnya bagus sekali, baik sekali. Itu darahnya kira-kira putih Pak Kari itu. Dicubit juga paling ada itu, jadi nggak pernah marah. Saya kadang-kadang malu sendiri kalau marah dengan beliau. Dan sekali lagi terima kasih Bu Pani dan teman-temannya Kepala Dinas Kesehatan. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Kepala Dinas Kesehatan itu bisa memimpin daerah ini untuk mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Lamongan ini. Saya ingat Pacitan, Lumajang, jadi kemudian untuk mereka yang di luar pendidikan itu harus ada ada perhatian 3 hal. Kalau teaching hospital mungkin Muhammadiyah dan sebagainya, kalau ditanya ownernya, duitnya pun cuma sedikit. Jadi saya pernah ditegur DPR, kenapa Anda cuma dapat sekitar itu 800 miliar? Oke. Pendapatan rumah sakit sebetulnya ada 800 miliar uang, tapi ada 1.500-an spesialis yang dihasilkan di situ, yang menghabiskan nasi saya, yang harusnya OPD, merusak alat-alat saya. Karena bor ini untuk trepanasi harganya tuh 200 juta, untuk latihan patah itu, tidak mungkin tuker tadi. Dari 25 program studi, dan itu untuk disebarkan di seluruh tanah air. Kalau dirupiahkan itu triliun. Itulah kontribusi Jawa Timur untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Ngomongnya agak keren ya, kayak politikus. Berikutnya adalah, inilah fungsi rahmatan lil alamin itu. Jadi kita mencetak mereka harus dengan ilmu yang benar, jangan ilmu yang sesat. Saya tidak boleh profesor tak marahin kalau dia salah, karena Anda nanti berikan ilmu sesat. Dan ilmunya itu akan dikeluarkan kepada masyarakat, ada yang kena dosanya. Tapi sebaliknya kalau baik, ada kira-kira menurut Pak Ustadz ini akan dapat terus pahalanya mengalir ketika orang tadi mendoakan. Yang ketiga, berapa juta orang yang dilayani, yang jadi sakit jadi sembuh, berapa ribu orang yang tadi memang meninggal menurut hitungan medis ya, bukan Allah tadi, itu berapa orang. Kemudian yang mau catat tidak ada sebagainya. Itu barangkali yang cara-cara diplomatis di Jakarta lebih seru lagi, saya nggak cerita situ. Jadi antara Kementerian Kesehatan dengan Senayan itu juga ada. Sekarang coba bisa bayangkan, ini Pak ya, ada wartawan ya, polisi aja yang disuruh ngamankan narkoba jadi narkoba itu. Coba bayangkan, nah, saya harus mengelola uang, tapi di sekitar kita, aku minta. Alhamdulillah, gak sekolah pesantren KPK itu. Karena saya mengelola 8 triliun Bapak Ibu. Dan itu semuanya uang. Untuk beli kerupuk itu berapa itu? Dan itu orang yang melotot di Senayan itu banyak banget untuk pergi ke konsultannya. Ini barangkali yang sekali lagi reuni ini jadi saya bersyukur telah melewati daerah ini dengan suka duanya. Saya tadi saya dulu sepeda motor bebek hijau, begini aja. Rumah saya di Pagerwojo sana, yang kalau hujan kebanjiran, separuh gedek, ya. Separuh tembok, separuh gedek, itu barangkali. Itu kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa nyium ketika hujan. Jangan bersuruh itu. Malah bapak saya yang nangis, Pak. Bapak saya kesini nangis itu. Loh, anakku sekolah dokter ini kok orang tengah sawah bareng tambah gitu. Tapi beliau nggak ngertikan, karena beliau tidak ingin mengecilkan semangat putranya. Hanya cerita setelah saya lebih besar. Saya kira itu Bu Pani, maaf menyita waktu, karena ini bagi saya untuk mensyukuri, dan mudah-mudahan ada apa yang baik itu bisa diambil, tapi yang kurang bagus ditinggalkan. Mudah-mudahan bisa untuk penyemangat teman-teman Mas Hatip, Pak Kadinkes, suatu goal
yang paling berharga untuk seorang pejabat sekarang adalah pensiun tanpa ada masalah. Alhamdulillah bidalik, banyak orang pensiun masih dipanggil sebagai saksi. Saksi itu garisnya tipis antara S dan T. Itu kalau kayak jembatan Sirotol Mustaqim ya, antara jatuh ke surga dan neraka itu. Alhamdulillah bidalik, dan mudah-mudahan segera di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.